Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Retno. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Apa itu garis singgung lingkaran? Coba kita simak video berikut ini. Pada gambar ini, garis AP adalah garis singgung lingkaran karena menyinggung lingkaran dan tegak lurus terhadap jari-jari OA. Pada gambar kedua, garis berikut, garis AP dan garis BP disebut garis singgung lingkaran, yaitu garis yang menyinggung lingkaran di titik A dan garis BP menyinggung lingkaran di titik B. Garis AP tegak lurus terhadap jari-jari OA, sedangkan garis BP tegak lurus terhadap jari-jari OB. Jadi AP dan BP disebut garis singgung lingkaran. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Garis AB adalah garis yang tegak lurus terhadap jari-jari OA dan tegak lurus terhadap jari-jari HB, sehingga garis AB disebut garis singgung lingkaran luar. Nah, sekarang kalian bandingkan garis singgung lingkaran luar tadi dan garis singgung lingkaran dalam. Kalian lihat gambarnya, PQ itu disebut garis singgung lingkaran dalam. Nah, udah jelas ya perbandingannya, bagaimana garis singgung lingkaran luar dan garis singgung lingkaran dalam. Garis PQ tegak lurus terhadap jari-jari AP dan jari-jari BQ. Itulah kenapa disebut garis singgung lingkaran dalam. Nah, dari berbagai gambar tadi kita bisa menyimpulkan bahwa garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan kembali bahwa sifat-sifat garis singgung lingkaran antara lain: 1. Memotong lingkaran di satu titik. 2. Tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. 3. Melalui sebuah titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran tersebut. Contoh 1. Pada gambar berikut, AB merupakan garis singgung. Panjang jari-jari OB 8 cm dan panjang OA 17 cm. Hitunglah panjang garis singgung AB. Nah, karena AB dikatakan merupakan garis singgung, maka AB harus tegak lurus dengan jari-jari lingkaran, yaitu OB. Karena di sini tegak lurus, sehingga bisa kita gambarkan ini membentuk segitiga siku-siku, di mana diketahui OB adalah jari-jari 8 cm dan OA adalah 17 cm. Tentukanlah garis singgung AB. Sebenarnya nggak usah bingung-bingung dengan rumus kalau kalian sudah memahami betul tentang teorema Pythagoras. Bisa dengan mudah kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AB OA kuadrat, garis miringnya dulu, garis yang di depan sudut siku, dikurangi OB kuadrat. Ingat ya, segitiga siku-siku berarti ingat dengan teorema Pythagoras. Kita isi OA adalah
OA 17 cm, OB-nya 8 cm, jadi 8 kuadrat. 17 kuadrat adalah 289, sedangkan 8 adalah 64. 8 kuadrat 64. 289 dikurangi 64 sama dengan 225. AB sama dengan AB kuadrat sama dengan 225, sehingga AB sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 berapa? Akar dari 225 adalah 15. Jadi garis singgung lingkaran yaitu garis AB adalah 15 cm. Soal yang kedua, dua buah lingkaran yang berpusat di P dan Q, masing-masing berjari-jari 7 cm dan 3 cm. Jarak P ke Q 14 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, ini kita gambar dulu. Bisa kita gambar seperti ini. Ya, kita gambar dulu. Soalnya sebelumnya belum ada gambarnya ya, tapi ini Ibu gambar. Apa saja yang diketahui tadi? Jari-jarinya 7 cm, yang lingkaran kecil 3 cm. Jarak P, nah ini kita bikin P, Q, ini kita bikin R, S. Jarak PQ adalah 14 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Yang mana sih garis singgung persekutuan dalam itu? Tentu saja RS. Karena RS ini adalah garis singgung persekutuan dalam, jadi tegak lurus terhadap garis PR dan tegak lurus terhadap jari-jari QR, QS. Ini tegak lurus begini ya. Nah, bagaimana cara mencari RS? Nah, cara mencari RS bisa kita buat garis bantu. Kita buat garis bantu, kita cari penggaris dulu. Nah, kita buat garis bantu yang sejajar dengan garis RS. Kita buat garis R yang sejajar dengan garis RS. Ini kita beri nama apa ya? Titik R aksen aja. Nah, ini kita buat garis yang sejajar dengan SQ. Jadi ini sejajar dengan RS. Ini sejajar dengan SQ. Sejajar dengan SQ, jadi di sini 3 cm. Nah, kalau sudah membentuk garis seperti ini, bisa kalian lihat segitiga PQR. Karena RS panjangnya sama dengan R aksen Q, maka ini dengan ini sama. Jadi kita lihat aja segitiga ini. R, P, Q, R aksen. Ini. Tentu saja situ di sini. Nah, nggak usah bingung-bingung apa sih rumusnya garis singgung. Kalian kalau sudah memahami tentang teorema Pythagoras, kita gunakan aja teorema Pythagoras bahwa RS itu sama dengan Q R aksen ya. Nah, kalau Pythagoras berarti kita kuadratkan. Kuadrat
sudutnya ini yang diketahui, PQ kuadrat dikurangi P sampai R aksen, bukan P sampai sini aja, tapi P sampai R aksen. Berapa P sampai R aksen itu? P sampai R aksen ya, jadi 10 cm bukan hanya 7. Jadi sama dengan PQ nya 14 kuadrat dikurangi P R aksen sama dengan PR aksen sama dengan 10 kuadrat. Nah, 4 kuadrat adalah 196. 10 kuadrat adalah 100. 196 dikurangi 196. Kemudian jadi ini QR kuadrat ya. QR kuadrat sama dengan QR kuadrat itu ini, QR kuadrat sama dengan ini. Jadi QR-nya berapa? Di sini ya biar kelihatan. Jadi QR sama dengan akar dari 96. Akar dari 96. Berapa akar dari 96? Bisa kita sederhanakan. Akar dari 96 itu adalah 16 kali 6. Kenapa kita tulis 16 kali 6? Karena disederhanakan 16-nya bisa di akar. Akar dari 16 adalah 4. Jadi 4 akar 6 cm. Jadi garis singgung persekutuan dalam RS, ya, garis singgung RS adalah 4 akar 6 cm. Pada gambar di samping, AB adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di P dan Q. Hitunglah panjang garis pusat PQ. Nah, di sini kita lihat gambarnya bagaimana. Gambar yang lingkaran besar adalah berjari-jari 7 cm, gambar lingkaran yang kecil berjari-jari 2 cm. Kemudian AB diketahui 12 cm. Tentukanlah, hitunglah panjang garis pusat PQ. Nah, bagaimana cara mencari garis pusat PQ? Diketahui garis singgung AB-nya 12 cm. AB adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, caranya kita buat garis bantu yang sejajar dengan PQ. Nah, seperti ini ya. Ini kita beri nama P aksen aja biar nggak bingung. Kemudian ini 2 cm, berarti ini karena ini sejajar, maka di sini juga 2 cm. Karena diketahuinya di sini 7, maka di sini 5 cm. Kemudian bisa kalian lihat segitiganya. Mana yang membentuk segitiga? Lihat segitiga A, B, P aksen. A, B, P aksen. Bagaimana cara mencarinya? A, B, P aksen, yaitu ini siku di sini. Bahwa P aksen B ini karena sejajar sama panjang, ya, jadi PQ sama dengan P aksen B. Makanya kita cari P aksen B dulu. Di sini ya, nggak kelihatan di situ. P aksen B kuadrat, ingat dengan teorema Pythagoras. P aksen B sama dengan AB kuadrat ditambah AP kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 12 kuadratnya 144 ditambah 5 kuadrat 25 sama dengan 169, sehingga
P aksen B sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Karena yang ditanya adalah garis PQ atau jarak PQ, bahwa PQ sama dengan P aksen B, sehingga panjang PQ adalah 13 cm.